Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini aku ada cerita horor dari pendaki Gunung Ciremai. Kisah ini datang dari teman kita. Sebut saja dia adalah Abbas dari Majalengka. Jadi Abbas ini sebenarnya bukan seorang pendaki. Dia ke Gunung Ciremai karena diajak oleh teman-temannya. Ketika berada di Gunung Ciremai itu, Abbas ini mendapati sebuah kejadian yang belum pernah dia lihat sebelumnya, hingga membuat si Abbas tahu kalau alam lain itu benar-benar ada dan ada di Gunung Ciremai. Untuk cerita lebih lengkapnya silakan simak video ini sampai selesai. Good night. Waktu itu tanpa disengaja Abbas bertemu dengan teman lamanya yang sudah hampir 3 tahun tidak ketemu. Dia sedang membeli sesuatu di tokonya Abbas. Jadi Abbas ini adalah seorang pedagang. Loh, Hat, kamu kok di rumah? Sejak kapan pulang? Masih inget lu sama gua? Ya inget lah, gila makin kucel aja tuh muka. Ya Bas, biasalah kuli bangunan. Udah seminggu lebih gua di rumah. Temannya Abbas itu adalah Sahat. Dan Sahat ini sebelumnya merantau ke Pulau Sumatera. Setelah 3 tahun kemudian dia baru pulang. Wajarnya orang yang lama tidak bertemu. Abbas membuatkan Sahat kopi dan mereka ngobrol-ngobrol di tokonya Abbas. Nah, ketika sedang ngobrol itu, Sahat bilang kalau dia akan pergi ke Gunung Ciremai bersama si Uji, Ciput, dan Botak. Itu semua adalah nama panggilan teman-temannya. Ayolah ikut biar rame, lagian gak jauh juga kan? Ajak Sahat. Waduh Hat, bukan hobi gua tuh. Lu kan tahu sendiri gua kagak pernah naik gunung. Ya biar pernah dong. Ayolah biar rame, sekalian kita reunian. Mereka ini adalah teman sekolah dulu. Ternyata di Sumatera Sahat ini cukup aktif mendaki gunung. Dia sering naik ke Marapi dan Gunung Singgalang. Karena kebetulan tempat dia merantau itu tidak jauh dari 2 gunung itu. Karena katanya mendakinya ini bersama Uji, Ciput, dan Botak, akhirnya Abbas mau. Walaupun sebelumnya dia ini belum pernah naik gunung sama sekali. Ya nggak apa-apa lah, hitung-hitung biar pernah. Singkat cerita, tibalah hari Sabtu. Sebelumnya mereka sudah berunding via chat dan memutuskan untuk berkumpul di rumahnya Abbas dulu sebelum berangkat. Pagi itu Sahat, Uji, Ciput, dan Botak datang ke rumahnya Abbas dengan membawa perlengkapan lengkap. Wih, tumben lu mau diajakin naik gunung. Emangnya kuat? Ya, buat nemenin kalian aja. Lagian kan kita mendakinya disponsori orang Sumatera. Udah tenang aja, gue bayarin kalian semua. Mereka membagi peralatan nih. Dan karena Abbas ini bisa dibilang sangat pemula, dia tidak membawa beban terlalu berat. Setelah itu, mereka langsung berkendara menuju ke basecamp Gunung Ciremai via Apoy. Karena basecamp itu yang paling dekat sama rumah mereka. Setelah menempuh kurang lebih 1,5 jam perjalanan, sampailah mereka di tempat tujuan. Kemudian mereka minta izin dan mereka dapat izin hari ini juga. Pagi itu pendaki cukup ramai, karena memang ini adalah weekend. Jadi banyak pendaki yang sengaja menikmati malam minggunya ke Gunung Ciremai. Pagi itu mereka langsung memulai pendakiannya, karena targetnya mereka sebelum gelap mereka harus sudah sampai di Gua Walet. Gua Walet adalah pos terakhir sebelum mencapai ke puncak Ciremai. Pendakian dimulai sekitar jam 9 pagi. Dan karena ini merupakan pendakian pertamanya Abbas, dia minta pada teman-temannya agar jalan pelan-pelan saja. Nah, Abbas ini kan pernah punya pengalaman horor. Dia pernah dibuat pingsan karena melihat penampakan. Tapi itu udah cukup lama.
Dan kali ini dia merasa sedikit takut karena melihat hutan yang cukup lebat ini. Tak, ini beneran kita mau jalan di tengah hutan gini? Ya iyalah, namanya juga gunung. Emang beneran gak apa-apa? Gak apa-apa, emangnya kenapa? Gak ada setan atau gimana gitu ntar? Santai aja, kalaupun ada, pasti yang dibawa lu duluan. Melihat teman-temannya ini biasa saja, akhirnya Abbas berusaha untuk ikut biasa saja. Mereka berjalan pelan-pelan, dan singkat cerita, sampailah mereka di pos 2. Abbas yang baru pertama kalinya mendaki merasa sangat kaget, kakinya gemeteran hebat. Bas, joget mulu, gak capek? Ejek Botak. Botak ini emang suka banget ngejekin Abbas, kayak punya dendam pribadi gitu. Joget pale lu, kaki gua gemeteran bukan joget, jawab Abbas. Di pos 1 itu mereka istirahat sebentar, kemudian lanjut perjalanan lagi. Setelah istirahat di pos tadi, Abbas sudah mulai terbiasa dengan jalurnya. Dia sudah tidak secapek tadi. Tidak terasa, sampailah mereka di pos 3 sekitar jam 12 siang. Di sana mereka istirahat lagi untuk membuat makan siang. Dan di pos 3 itu, mereka bertemu dengan 3 pendaki cewek yang juga sedang istirahat. Abbas yang orangnya sedikit kecentilan, dia menggoda cewek-cewek itu dan mereka merespon. Katanya mereka adalah rombongan dari Tasikmalaya. Lama-kelamaan mereka semakin akrab dengan 3 cewek itu. Dan setelah selesai makan-makan, Botak mengajak lanjut berjalan. Mereka sempat menawari 3 cewek itu untuk jalan bareng, tapi mereka tidak mau. Katanya mereka masih menunggu temannya yang ada di bawah. Akhirnya ya udahlah, mereka lanjut berjalan lagi meninggalkan cewek-cewek tadi. Perjalanan dilanjutkan sekitar jam 1 siang dan singkat cerita, sampailah mereka di pos 6 Gua Walet tepat jam 5 sore. Di sana terlihat sudah banyak tenda pendaki yang sedang camp dan mereka mendirikan tenda tidak jauh dari Gua Walet tersebut. Setelah tenda sudah selesai didirikan, mereka lanjut membuat kopi dan saat itu Abbas merasa ingin buang air. Kemana Bas? Tanya Sahat. Kencing sebentar. Jangan lupa permisi. Iya ya. Abbas melipir ke tempat yang cukup rimbun agar tidak dilihat oleh orang lain. Setelah selesai kencing, dia melihat ada satu cewek di jalur. Yang tidak lain dia adalah salah satu cewek yang bertemu di pos tadi. Dan cewek itu terlihat seperti bingung navigasi. Seperti sedang mencari sesuatu. Karena merasa sudah kenal, Abbas langsung menghampiri cewek itu. Neng, baru nyampe ya? Iya A. Temannya pada kemana? Kok sendirian? Nah itu dia, saya lagi nyariin teman saya. Loh, bukannya bareng-bareng? Iya tadi, tapi saya ketinggalan di belakang. Yaudah ayo saya bantuin cari temannya. Paling juga lagi camp di sekitaran Gua Walet. Cewek itu mengangguk. Lalu Abbas mengajak cewek itu berjalan menuju ke Gua Walet. Tapi dianya malah belok ke kanan. Neng, jalannya ke sini, bukan ke sana, ucap Abbas. Enggak A, tadi katanya mereka mau camp di sebelah kanan Gua Walet. Jadi mungkin di sana, jawab cewek itu. Memang di sebelah kanan ini terlihat ada jalan setapak. Karena memang tidak tahu dengan tempat ini, Abbas berjalan mengikuti pendaki cewek itu untuk membantu dia. Setelah beberapa meter berjalan, mereka ketemu dengan satu orang laki-laki parubaya. Kalau dilihat dari penampilannya, sepertinya bapak ini adalah warga setempat. Dia mengenakan kaos oblong putih, celana kain hitam, dan mengenakan topi tani. Cewek itu bersalaman dengan bapak itu sambil mencium tangannya. Dan untuk menghormati, Abbas juga ikut bersalaman. Nah,
Ketika sedang bersalaman, bapak itu tersenyum kepada Abbas. Dan anehnya, melihat bapak itu tiba-tiba Abbas ini merasa pusing dan pandangannya seketika menjadi buram. Sampai-sampai dia tidak bisa melihat wajah bapak itu dengan jelas. Lalu, bapak itu ngomong pakai bahasa daerah. "Kamu pasti baru pertama datang ke sini." "Iya pak, saya baru pertama kali mendaki gunung." Lalu, terasa ada telapak tangan yang mengusap matanya. Mungkin itu adalah tangan pendaki cewek tadi. Setelah diusap, Abbas sudah bisa melihat dengan jelas. Dan dia benar-benar kaget. Ternyata, yang mengusap matanya itu bukan pendaki cewek tadi, melainkan seorang wanita yang mukanya ini sangat pucat dan pakaiannya coklat kotor. Spontan dia mau lari, tapi tangannya ini masih dipegang sama bapak itu dan ditahan. "Jangan takut, dia nggak jahat," ucap bapak itu. Kejadian semacam itu sudah pernah dialami Abbas. Dia pernah berhadapan langsung dengan wanita semacam ini dulu, dan itu membuat dia trauma sampai sekarang. Dia duduk jongkok sambil menutupi pandangannya dari wanita tadi sambil teriak ketakutan. Lalu, bapak itu memegang pundaknya Abbas sambil bilang, "Jangan takut, gak ada yang perlu ditakutin." Abbas langsung melepas tangan bapak itu dan teriak ketakutan. Lalu, bapak itu membantu dia untuk berdiri dan pelan-pelan Abbas membuka telapak tangannya dari mata. Di sini dia makin kaget. Karena di sekelilingnya Abbas itu ada banyak banget makhluk yang sangat seram. Ada yang nempel di pohon, ada yang bergelantungan, dan ada juga yang joget-joget. Tanpa disadari, ternyata bapak itu membuka mata batinnya Abbas. Makanya dia bisa melihat semua itu dengan kasat mata. Ya emang gitu sih kalau mata batin kebuka. Semua makhluk yang tidak kasat mata bisa terlihat semua. Bapak itu mengajak Abbas untuk berjalan. Katanya dia mau nganterin Abbas ke tendanya. Abbas ngikut aja dong. Setelah beberapa langkah meninggalkan tempat tadi, di depan terlihat ada sebuah pemukiman yang rumahnya ini semuanya khas Sunda. Bapak itu mengajak Abbas menuju ke sana, dan di sana juga terdapat beberapa orang yang menghuni rumah tersebut. Mereka berjalan berkeliling pemukiman, dan ketika berada di tengah-tengah pemukiman, terlihat ada sebuah bangunan yang sangat besar, dan bangunan itu dijaga banyak prajurit bersenjata tombak. "Pak, itu rumah siapa? Gede banget," tanya Abbas. "Itu rumah penguasa tempat ini," jawab si bapak. Abbas berpikir, "Penguasa? Ini sebenarnya tempat apa sih?" Dia bertanya lagi pada bapak itu, "Ini tempat apa sih pak? Dan Anda ini siapa?" "Aku hanya ingin menolongmu dari makhluk-makhluk tadi. Sekarang aku mau mengantar kamu kembali ke teman-temanmu." "Memangnya ini tempat apa?" "Ini alam lain. Yang berdiri di sini bukan ragamu, tapi jiwamu." Kagetlah Abbas. "Lah, kalau ini bukan ragaku, terus di mana ragaku?" pikir Abbas. Bapak itu mengajak Abbas berjalan lagi. Setelah beberapa meter berjalan, mereka keluar dari pemukiman tadi dan bapak itu berhenti. "Jalanlah ke sana. Di balik semak-semak itu ada teman-temanmu," ucap bapak itu sambil menunjuk ke semak yang cukup rimbun. Tanpa berpikir panjang, Abbas langsung pergi ke sana tanpa mengucap permisi pada bapak itu. Dia berjalan sedikit lari. Sesampainya di semak itu, ternyata itu semacam terowongan hutan. Dan di ujung terowongan itu ada cahaya yang sangat terang.
Abbas mempercepat jalannya menuju ke cahaya itu. Tapi belum sampai di sana tiba-tiba terowongan ini menjadi gelap sampai dia tidak bisa melihat apa-apa. Cahaya yang ada di depannya tadi juga tiba-tiba meredup. Entah apa yang sudah terjadi pada Abbas. Tiba-tiba dia mencium aroma yang tidak asing, yaitu aroma minyak kayu putih. Dan seketika itu juga dia melihat di sekelilingnya ini sudah banyak teman-temannya. Dan posisinya Abbas ini berbaring di atas matras. Di sini Abbas bingung. Apa yang baru saja terjadi? Dia langsung duduk dan bertanya pada teman-temannya. Loh, gue di mana? Gue di mana? Oi Bas, sadar lu. Lu habis pingsan tadi. Pingsan? Gue pingsan di mana? No, di sono. Sama saat dikasih air minum. Setelah minum beberapa teguk, Abbas merasa sedikit tenang. Dan terlihat satu cewek yang dia temui setelah kencing tadi ada di situ. Dia sedang bersama rombongannya. Neng, tadi Neng kan ya yang ngajakin saya ke hutan. Kapan, A? Orang kita baru aja sampai di sini kok. Lah, barusan katanya lagi nyariin rombongannya. Mana ada, A? Kita dari tadi sama-sama terus dan baru nyampe di sini. Nah, Uji mendekati Abbas nih. Sambil pelan-pelan dia bertanya. Bas, lu habis jalan-jalan ya? Iya Ji, kok lu tahu? Udah lupain, simpen aja, ntar gue jelasin. Abbas ngikutin ucapan Uji tadi. Kemudian mereka lanjut masak-masak bersama 3 cewek tadi yang berjumlah 6 orang. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Mereka semua makan-makan dan berbagi lauk dengan rombongan cewek-cewek tadi. Setelah itu, mereka ngobrol-ngobrol gitulah dan Abbas sedikit bercerita tentang kejadian barusan. Dia bilang kalau tadi dia ini sempat bertemu dengan salah satu cewek dari rombongan itu. Dan niatnya dia mau nganterin. Tahu-tahu dia malah ketemu makhluk serem. Karena malam semakin larut dan suhu juga terasa dingin, satu persatu dari mereka tidur, kecuali Abbas dan Uji. Nah, di sini Uji sedikit memberitahu pada Abbas kalau tadi mereka ini tiba-tiba mendengar si Abbas teriak. Ketika didatangi, ternyata dia dalam keadaan pingsan dan langsung dibawa aja ke tenda. Ternyata selama pingsan tadi Abbas ini sempat mampir di alam lain. Mungkin tempat dia kencing tadi itu salah, makanya dia sampai mengalami kejadian semacam itu. Sampai di sini Abbas masih tidak percaya. Apa itu yang dinamakan alam gaib? Kalau iya, berarti dia udah pernah mampir ke alam gaib dong. Uji meminta pada Abbas untuk melupakan saja. Yang penting sekarang dia tidak kenapa-napa. Setelah ngobrol-ngobrol itu, mereka masuk ke dalam tenda untuk tidur. Besoknya sekitar jam 6 pagi mereka lanjut jalan menuju ke puncak bareng dengan rombongan cewek-cewek tadi. Dan singkat cerita, sampailah mereka di puncak Ciremai pada pukul 7 pagi. Di puncak, Abbas merasa sangat senang karena ini adalah pemandangan terkeren yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Setelah puas berdokumentasi, mereka kembali ke tempat camp, masih dengan rombongan cewek-cewek tadi. Sesampainya kembali di tempat camp, mereka masak-masak untuk sarapan. Setelah itu mereka kembali berjalan turun. Di sepanjang perjalanan turun, mereka tidak ada kendala apapun dan masih bareng dengan rombongan cewek tadi. Sesekali Abbas menggoda salah satu cewek itu sampai dia ini dibuat baper sama Abbas. Emang ya, Abbas ini orangnya pede banget dan suka kecentilan. Singkat cerita, sampailah mereka kembali di base camp dengan selamat. Sesampai di sana mereka berpisah dengan rombongan cewek-cewek itu dan pulang dengan selamat. Abbas menjadikan pelajaran atas pendakiannya itu. Dan dari sini, dia tahu satu hal,
bahwa Gunung Ciremai itu gunung yang sangat mistis karena dia sudah mengalami sendiri mampir di alam gaib. Pendakian ini adalah pendakian pertama dan terakhir kalinya Abbas, karena memang dia ini sebenarnya nggak hobi sama sekali di bidang pendakian. Nah, itu tadi adalah pengalaman horor yang dialami oleh Abbas ketika melakukan pendakian ke Gunung Ciremai bersama teman-temannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.